Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di podcast OSIS Mansik, selalu siap, selalu ada. Nah, mungkin banyak yang belum mengenal saya. Ya, saya akan perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Salas Danasya Akbar, selaku anggota dari divisi IT Humas. Jadi kali ini saya akan melakukan podcast bersama dengan Muhammad Anas, selaku Ketua Pelaksana kelas nanti. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabar saya untuk hari ini baik. Alhamdulillah. Nah, kebetulan kan pertama kali dia jadi ketua pelaksana. Nah, perasaannya gimana nih? Ya, yang namanya pertama kali ya pasti masih agak grogi, takut, malu-malu, ya masih nervous lah. Ya, belum ada jiwa untuk ngatur-ngatur orang ya. Ya, belum, masih namanya juga baru belajar. Iya, kita kan masih kelas 10, masih nyoba-nyoba. Betul, menguji mental. Kalau udah jago itu, kalau udah naik kelas nanti kan, sudah ada adik-adik kelasnya baru menjadi jagonya. Iya. Untuk kelas meet ini nanti kan, pasti ada lomba itu kan. Nah, lomba yang diadain sama OSIS Mansik ini lomba-lomba apa aja untuk kelas meet? Ya, untuk kelas meeting nanti ini ada 2 lomba yang akan diadakan, yaitu bola futsal putra putri dan voli putra putri. Persiapan untuk lomba-lomba itu yang dari kemarin-kemarin apa aja? Ya, yang kita persiapkan dari kemarin itu yang kita buat seperti lapangan futsal, kita mengukur lapangan dan panjang futsal, terus memasang jaring untuk gawang futsal. Dan untuk voli kita akan mengukur juga seperti lebar dan panjangnya dan ukuran net atau tingginya. Karena net untuk voli itu berbeda dengan net putra putri. Oh, jadi nanti selesai putra main, putrinya diganti lagi ukuran netnya gitu ya? Iya, karena beda tingginya. Beda tingginya. Yang mana yang lebih tinggi, putra atau putri? Lebih tinggi putra. Oh, jadi yang duluan main putra gitu kan? Betul. Nanti baru turunin putri. Iya. Motivasi Anas untuk jadi ketua ini dari mana? Motivasi saya untuk masuk ketua pelaksana ini biar menjadi lebih baik lagi, biar bisa menguji mental saya di organisasi ini atau menambah pengalaman supaya ini ya, supaya tahun depan bisa dipakai lagi gitu. Ya, betul. Tapi kan orang-orang nih anggap kalau divisi olahraga nih kerjaannya kurang gitu, dia nganggap divisi olahraga ngebosenin. Jadi Anda mau jadi ketua ini supaya menarik perhatian orang lain gitu ya, Iya. masuk divisi olahraga. Betul. Jadi kita mengadakan seperti kelas meeting ini biar orang-orang melihat bahwa organisasi olahraga itu ada kegunaannya. Ada, pasti di OSIS itu ada kerjaannya masing-masing. Ada, betul. Kenapa harus Anas gitu yang jadi ketua pelaksana? Kan di divisi olahraga bukan cuma Anas. Ya, karena di sana cuma saya sebagai karena di sana karena di divisi olahraga itu saya sebagai laki-laki hanya sendiri. Lagi pula saya kebetulan saya sebagai CEO dari divisi olahragaan. Oh, jadi di divisi olahraga cuma Anas sendiri laki-laki. Betul. Anas juga yang CO. Betul. Ada kakak kelasnya nggak di divisi olahraga? Ada, tapi itu perempuan. Yang namanya untuk menjadi ketua untuk melaksanakan itu ya laki-laki. Iya, tanggung jawab laki-laki ya. Betul. Masa iya cewek yang jadi ketua? Aduh. Apa gue laki-laki nih? Ekspektasi Anas untuk kelas meeting tahun ini ada nggak dari tahun-tahun kemarin itu misalnya? Ya, untuk ekspektasi saya mau seperti mainnya lebih sportif, jujur, tidak ada seperti mencaci maki sesama, karena kita cuma di sini teman. Dan saya mau di tahun ini lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Jadi sengaja Anas yang jadi ketua panitia, ketua pelaksana supaya aturannya itu sesuai dengan kemauan Anas gitu ya. Betul.
biar lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kenapa harus voli dan futsal cuma yang dimainkan untuk kelas ini? Ya karena kita tidak bisa mengambil banyak lomba ya, kita juga mau anak-anak lain mau libur, biar dia ada ya kita ngambil 2 aja cuma biar dia bisa liburnya agak lama, karena di tahun nanti ini kan kita ada penerimaan murid baru. Kebetulan juga kelas 12 nya udah pada lulus ya. Jadi kita ngambil permainan yang anggotanya bisa diminimalis lah gitu ya. Bisa dimainin cepat, karena kalau lama kan anak-anak juga nak libur, kawan-kawan nak libur, jadi kita juga mau libur ya. Liburnya kita kepotong ini. Tapi ini bukan paksaan ya, Udah tanggung jawab. Iya, udah tanggung jawab kita sebagai OSIS. Anas jadi ketua pelaksana itu mengajukan diri sendiri atau diajukan sama orang lain? Ya kalau untuk itu saya mengajukan diri sendiri untuk menjadi ketua pelaksana. Jadi ya memang udah ada unsur paksaan, ini kan kita sukarela, Kemauan sendiri. namanya juga permainan. Kalau permainan ya pasti untuk happy senang gitu kan. Kalau udah happy ngapain mainin? Iya. Jadi orang-orang anggap juga kalau divisi olahraga itu ngebosenin gitu, gawainya cuma di kelas meet. Jadi gawean selain di kelas meet itu ngapain aja? Banyak seperti untuk menjemput anak-anak baru nanti ini, kita melaksanakan juga yang namanya seperti promosi. Kita juga membantu anggota-anggota yang lain untuk menjemput anak-anak baru. Jadi promosinya untuk yang sekarang ini ya di kelas meet dulu kan. Jadi Karena di kelas meet itu kan untuk perlombaan. Jadi kan kalau tidak ada perlombaan ya kita, kalau tidak ada kerjaan lagi, kita bantu kawan-kawan lain di divisi lain. Jadi orang bakal anggap ya kalau di kelas meet yang ngatur divisi olahraga gitu. Ya seru, aku mau masuk divisi olahraga gitu kan. Ya, itu yang dibilang bosan karena apa? Kita kan setiap harinya kan tidak harus olahraga terus. Iya. Paling olahraga seminggu sekali kan. Ya seperti kayak nak lulusan atau ada apa acara yang nanti kan baru kayak mengadakan lomba itu baru ya divisi olahraga. Iya. Kalau seperti hari-hari nasional atau apa tak mungkin kan olahraga di situ. Iya. Jadi kelas meet ini ya memang kerjaan khusus divisi olahraga gitu kan. Iya betul. Karena mencantum olahraga. Iya. Tapi kelas meet itu kan nggak khusus tentang olahraga gitu. Kenapa nggak ambil lomba lain? Lomba seperti apa nih? Kayak lomba game gitu. Kenapa nggak ambil? Ya tidaklah, kita di sini yang namanya olahraga kan untuk menjalin kesehatan juga. Kalau game itu bukan menimbulkan kesehatan, malah penyakitnya timbul. Kita yang ambil seperti yang sehat-sehat seperti olahraga bola, voli. Jadi kan badan berlari-lari sehat. Kalau main game kan mata nanti rusak. Kan? Iya, mata nanti rusak, main lama-lama kan. Betul. Yang wasitnya juga mau nilai dari mana? Iya emang. Siapa yang wasitnya nanti lihat satu-satu? Kalau kayak ini kan kita bisa main bersama-sama sama kawan-kawan yang lain. Kalau main game itu Iya, kalau main game nanti tiba-tiba hilang sinyal lah. iya, Rusak sudah classmate-nya. udah toxic semua nanti gitu. Semoga aja nanti classmate kita lancar ya. Iya, Jadi kalau classmate kita lancar kan peserta-peserta lain semangat gitu mainnya. siapa tahu juga ada yang nanti anak-anak baru yang mau ikut jadi OSIS atau organisasi lain. Iya. Tapi kayaknya kalau untuk classmate tahun ini memang betul-betul kurang ya anggotanya. Iya buat Kurang. Karena yang paling semangat itu menurut saya di kelas 12 yang kemarin ini itu betul-betul semangat anggotanya. Tapi ya mereka udah lulus, mau gimana lagi? di sini kurang mungkin karena dia belum mencoba, mungkin dikiranya kayak seperti apa semua OSIS itu cuma kayak ini. Padahal dia tidak tahu, mungkin ada juga keenakan dari OSIS itu, ada juga yang tidak. Iya. Tapi emang kebanyakan. Ya, tapi kalau kita belum coba ya mana kita tahu. Seperti ini kan baru pertama kali nih menjadi ketua pelaksana. Iya. Masih agak ragu-ragu juga. Namanya juga belajar ya. Orang-orang yang jago juga pasti nyoba awalnya kan. Betul. Masa mau pakai orang itu terus, nanti kalau lulus siapa lagi mau dipakai? Jadi beraniin diri aja dulu ya gitu. Betul. Beraniin diri. Penerus. Nanti supaya tahun depan bisa
menjadi lebih baik. Nah, menjadi lebih baik lagi, atau motivasi adik-adik kelasnya gitu. Tidak malu-malu atau apa, mental harus kuat. Siapa tahu kitanya mau pergi kan ada urusan lain, jadi adik-adik kelasnya bisa menghandle gitu. Kebetulan divisi olahraga nih kurang anggotanya. Iya, kurang. Laki-lakinya cuma saya sendiri. Nah, laki-lakinya cuma sendiri, jadi Kebanyakan perempuan, sedangkan perempuan kan ya namanya juga perempuan dah, nggak bisa dia kerjain sendiri. biasanya perempuan tuh kurang mendalami tentang olahraga ya. Perempuan kan paling membuat seperti kayak membantu proposal ya. Kalau Jadi- untuk kayak membuat gawang tuh atau ngukur-ngukur tak mungkin perempuan itu. Iya. Karena kalau olahraga itu spesifiknya ke laki-laki kan. Yang laki-laki itu yang sering main olahraga. Nah, jadi tanggung jawab laki-laki itu yang paling besar. Untung masih ada satu loh, laki-laki di divisi olahraga kan. Tinggal aku sendiri aja. Iya. Semoga nanti di tahun ini ada yang mau masuk di OSIS sebagai divisi olahraga kan, Iya. laki-lakinya. Jadi bisa ditaruh tanggung jawab ke dia juga kan. Iya betul. Jadi kalau untuk masuk organisasi itu coba dulu, jangan belum dicoba langsung keluar atau apa, dicoba dulu. Kalau emang nyaman ya lanjut, jika tidak ya nggak apa. Yang penting sudah coba kan. Itu lah coba. Iya, Coba coba. nggak apa-apa. Ini kan tidak dipaksakan atau apa, tergantung kita sendiri aja. Nah, untuk kelas mid nanti nih, menurut Anas seru nggak gitu kalau cuma futsal sama voli? Ya insya Allah semoga nanti seru. Kalau tidak ada kayak semuanya sportif mainnya, insya Allah seru. Ya, insya Allah seru. Tidak kayak yang nggak main mau nonton gitu kan. Iya. Takutnya nanti yang main cuma yang datang, yang nggak main ya nggak sekolah gitu, dia nggak ngapain juga. Minimal kayak datang lah kan, ngedukung teman-temannya. Ya gitu. meskipun tidak ada kegiatan lain atau belajar kan apa seperti kayak support kawan lah. Iya, malah seru ya kalau di sekolah main begitu. Gerak-gerak kan jadilah rame kan, Iya. enak semangat dia mainnya. Kalau cuma di rumah nggak ngapain, Ya main HP juga nggak bisa pakai tuh. mending di sekolah main olahraga lah. Liburan sama kawan kan tak gabut juga. Kadang nggak sabar nunggu liburan ya. Iya. Kelas mid dulu. Mau lebih lama, lebih lama liburan. Iya. Nah dulu. Nah jadi basa-basi kita tentang kelas mid untuk tanggal 6 sampai 8 Juni nanti kira-kira cukup segini saja. Ya karena memang nggak ada lagi yang mau ditanya, soalnya ya cuma dikit gitu, lombanya juga cuma 2. Jadi sekiranya saya akan tutup podcast kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di podcast OSIS Mansing episode berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.